Roma 14 ayat 1 sampai 12. Pendahuluan. Roma 12 sampai 16, Fatsal 12 sampai 16 tidak boleh dipisahkan dari Roma 1 sampai 11. Bisa kita katakan secara sederhana bahwa Roma 1 sampai 11 itu teorinya, prakteknya pasal 12 sampai 16. Teori tanpa praktek, maka kita ini tidak beda dengan orang-orang Farisi, ahli Taurat, para perancang utama penyaliban Yesus. Sebaliknya, saat kita punya praktek tapi tanpa teori yang benar, maka kita menurut saya seperti besi rongsok yang disalut dengan emas. Cepat atau lambat akan ketahuan siapa kita ini, apa motivasi kita ini. Disiplin kita beribadah, perbuatan baik, amal kita pasti tidak murni. Itu akan ketahuan pada akhirnya. Pasti motivasi kita salah. Dorongan kita untuk berbuat baik itu sesat. Bukan murni berasal dari firman dan Roh Kudus, tapi dikotori, dicemari oleh kepentingan pribadi dan golongan. Jadi pertama, Roma 11, 1 sampai 11 itu dasar. Kita harus mengerti dasar dengan benar. Kita harus bahkan secara keseluruhan Alkitab kita belajar dengan terperinci, dengan komprehensif, menyeluruh. Kita harus lebih memahami, kemudian baru kebenaran itu kita terima dengan senang hati, benar-benar kita yakini. Kebenaran ayat firman yang hidup itu, yang kita terima, itu akan mengerjakan hal-hal ajaib dalam hidup kita yang tidak mungkin dilakukan oleh manusia, tetapi bagi Allah sangat amat mungkin. Dia akan mengerjakan hal-hal yang tidak pernah terbayangkan oleh pikiran kita, hal-hal yang tidak pernah timbul di hati kita. Masuk ke bahasan kita, Roma 14 ayat 1 sampai 12 merupakan bagian dari praktek yang perlu kita jalani, khususnya dalam lingkup persekutuan saudara seiman. Adapun nasihat Paulus di sini merupakan jawaban terhadap masalah, trouble yang muncul di antara jemaat di kota Roma. Masalahnya kurang lebih seperti ini. Ini menurut The Expositor's Bible Commentary. Ada suatu masa di mana gereja, persekutuan jemaat di kota Roma tidak ada orang Yahudinya. Mengapa? Karena pada saat itu memerintahlah seorang kaisar bernama Claudius. Kaisar ini sangat membenci orang Yahudi, sehingga terjadi eksodus besar-besaran dari orang Yahudi. Nah, ketika Claudius mati tahun 54 Masehi, masuklah kembali orang-orang Yahudi ke kota Roma. Di antaranya tentu orang-orang percaya, yaitu mereka yang telah meninggalkan agama Yudaisme, percaya kepada Yesus, menjadi Kristen. Nah, mereka ini bergabung kembali dengan persekutuan jemaat di kota Roma yang sebelumnya tidak ada orang Yahudi. Orang-orang Yahudi ini membawa aturan-aturan yang aneh, yang tidak biasa bagi jemaat-jemaat non-Yahudi. Ketika nggak ada orang Yahudi, jemaat sudah terbiasa benar-benar menikmati kemerdekaan dalam Kristus. Mereka makan apa saja. Mereka beribadah, berpuasa hari apa saja. Nah, ketika
orang Yahudi masuk, maka mereka ini tidak makan sembarangan. Ada makanan-makanan yang haram. Mereka pun menempatkan hari Sabat di atas hari-hari lain. Ada hari-hari tertentu di mana mereka berpuasa, mereka berpesta makan minum. Ada hari-hari tertentu mereka berpesta di hadapan Tuhan, tidak di sembarang hari. Perbedaan yang benar-benar nyata. Perbedaan yang kemudian menimbulkan masalah. Jemaat non-Yahudi merespon dengan mencibir, menganggap remeh, menyinyirin, ngetawain mungkin apa yang dilakukan oleh orang Yahudi. Sebaliknya, orang Yahudi menghakimi orang-orang non-Yahudi. Mungkin mereka berkata, kalian nggak ada bedanya dengan orang dunia. Orang dunia makan apa saja, kalian pun makan minum apa saja. Tidak ada bedanya kalian dengan orang dunia. Nah, ini yang terjadi pada saat itu. Tapi itu kita yakin bahwa salah satu tujuan surat Roma ditulis adalah untuk memberi solusi terhadap masalah perbedaan yang meruncing ini. Adalah supaya jemaat tetap bersatu sebagai satu tubuh Kristus. Jangan sampai persekutuan mereka merenggang, muncul gap, dan terpecah. Itu tentu Paulus tidak mau. Dengan meringkas Roma 1-11 lalu menggabungkan dengan ayat pokok kita Roma 14, saya coba menangkap apa solusi yang Rasul Paulus berikan untuk menyelesaikan masalah yang ada di antara jemaat. Pertama, dasar teorinya tadi, Rasul Paulus pertama-tama mau seluruh jemaat mengerti bahwa mereka sama-sama orang berdosa. Baik Yahudi, non-Yahudi sama-sama hidup dalam perbuatan cemar sebelum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kedua, bahwa mereka diselamatkan hanya oleh iman kepada Kristus, bukan karena perbuatan baik orang-orang non-Yahudi, bukan karena orang-orang Yahudi melakukan hukum Taurat, bukan. Tetapi karena iman mereka diselamatkan. Mereka sama-sama berhutang kepada Kristus. Kristuslah yang menebus hidup mereka. Jadi mereka semua, Yahudi non-Yahudi, adalah hamba atau budak yang telah dibeli oleh Kristus Yesus. Ketiga, orang-orang Israel memiliki keistimewaan. Paulus ingin khususnya jemaat-jemaat non-Yahudi mengerti bahwa orang-orang Yahudi memiliki keistimewaan, bahwa kepada mereka lah lebih dulu perjanjian, hukum, berkat Allah diberikan, bahwa perjanjian baru yang sekarang jemaat Roma terima tidak bisa dilepaskan dari perjanjian lama yang diterima oleh bangsa Yahudi. Ini yang pertama, dasar teori yang ingin Paulus sampaikan kepada seluruh jemaat di kota Roma. Kedua, didasari oleh pengertian terhadap teori atau kebenaran ini, Paulus mendorong jemaat untuk fokus pada hal-hal prinsip. Apa itu? Yang pasti bukan tentang makanan, minuman, bukan pula tentang hari-hari khusus atau hari-hari spesial. Itu hal-hal sekunder. Jadi apa hal-hal yang utama? Ayat 4, saya ingin sampaikan seperti ini. Pastikan dirimu dan sesamamu jemaat sama-sama bertuhankan Yesus Kristus. Yakinkan bahwa seluruh jemaat tidak hidup sebagai tuan atas diri mereka sendiri. Kedua, ayat 6, apa hal utama? Pastikan dirimu dan sesamamu jemaat sama-sama menjalani hidup keseharian, makan, minum, beribadah, semua kita lakukan
demi Kristus untuk menyenangkan hatinya. Itu ayat 6. Ayat 12, pastikan dirimu dan sesamamu jemaat sama-sama aware, sadar penuh akan penghakiman Allah, agar dalam melakukan segala sesuatu, seluruh jemaat sadar bahwa itu semua akan dipertanggungjawabkan dalam pengadilan Allah. Saya coba tambahkan satu paragraf dari tafsiran William Barclay terhadap ayat 5 dan 6. Tanda kutip, tetapi ia menegaskan satu hal. Apapun yang orang pilih, biarlah ia benar-benar yakin di dalam hatinya. Tindakannya tidak diatur oleh adat, apalagi oleh tahyul, melainkan oleh keyakinannya. Tidak seharusnya ia melakukan sesuatu hal hanya oleh karena orang lain melakukannya. Tidak seharusnya ia mempraktekkan hal-hal yang diatur oleh ketahayulan. Seharusnya ia melakukan sesuatu hanya karena ia sudah memikirkan dengan sungguh-sungguh dan sampai pada keyakinan bahwa hal itu bagi dia adalah sesuatu yang benar untuk dilakukan. Jadi di sini William Barclay berkata, inilah hal-hal prinsip bahwa apapun yang kita lakukan demi Kristus, dan itu benar-benar bisa kita yakini bahwa kita lakukan ini demi Kristus, bukan karena kita ikut-ikutan dengan orang lain, atau apalagi karena kita percaya tahayul. Atau orang Yahudi saat itu jangan sampai mereka berpikir bahwa mereka makan minum, mereka punya hari tertentu karena mereka masih percaya bahwa hukum Taurat yang menyelamatkan. Itu yang Paulus tekankan. Ketiga, kembali ke bahasan kita, solusi yang Paulus berikan untuk menyelesaikan perbedaan. Pertama tadi dasar teorinya, kedua fokus pada hal-hal yang prinsip, ketiga baru terhadap hal-hal sekunder. Paulus sarankan untuk mereka saling menerima perbedaan yang ada. Tentu tidak mudah, tapi saya pribadi meyakini sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, kalau mereka benar-benar mengerti, menghayati kebenaran, prinsip-prinsip tadi, kemudian hal-hal yang utama, hal-hal yang primer, maka mereka bisa mencapai titik sepakat dalam hal-hal sekunder. Mereka tetap bisa bekerja sama sebagai satu tubuh Kristus, bersehati dalam melayani Tuhan dan majikan mereka bersama. Kiranya prinsip Alkitabiah ini bisa terwujud juga dalam persekutuan jemaat kita. Tuhan Yesus memberkati.